Perkenalkan nama saya Andani Pramodawardhani dari kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya akan menceritakan kembali novel yang berjudul Layar Terkembang, karya Sutan Takdir Alisyabana. Pintu yang berat itu berderit ketika terbuka. Dua orang gadis masuk ke dalam gedung akuarium. Kedua gadis itu berpakaian cara barat. Ya, dua orang gadis itu adalah seorang adik dan kakak. Terlihat jelas pada air mukanya. Yang tua bernama Tuti telah berusia 25 tahun, sedangkan adiknya bernama Maria berusia 20 tahun. Mereka berdua ialah anak dari Raden Wiryaatmaja Bekaswedan di daerah Banten. Pada hari Minggu, mereka pergi ke gedung akuarium di pasar ikan. Mereka pergi dari rumah pukul 7 pagi. Dan mereka sampai di akuarium itu terlalu pagi karena mereka adalah pengunjung yang pertama datang. Maria tampak terlihat kecewa ketika ia tahu bahwa mereka datang kepagian, namun Tuti bilang itu tidak apa-apa karena mereka akan lebih puas melihat-lihat isi akuarium tersebut. Akhirnya Maria pun melihat ikan-ikan di dalam sana. Dengan sangat gembira, Maria sangat senang sekali ketika melihat ikan-ikan di sana. Sedangkan Tuti itu nampak damai. Dari situ kelihatan jelas perbedaan sikap mereka berdua. Namun, itu tidak dapat memisahkan mereka walaupun sikap mereka beda. Kemudian, pintu gedung akuarium itu berbunyi kembali. Ada seorang pemuda masuk ke dalamnya. Pemuda itu berpostur tubuh tinggi dan memiliki kulit yang cerah. Dia menggunakan pakaian berwarna putih dan menggunakan dasi kupu-kupu. Maria dan Tuti itu tampak melihat ke arah pemuda tersebut. Pada saat di luar gedung akuarium tersebut, Maria menyadari bahwa ada teman-teman dari sekolahnya juga mengunjungi gedung akuarium tersebut. Maria ingin masuk ke dalam gedung akuarium tadi, tapi Tuti bilang kepadanya bahwa mereka memiliki janji dengan ayahnya. Mereka harus pergi mengunjungi bibinya di Jatinegara. Pemuda tadi pun bertanya kepada Maria, apakah Maria mengenali orang-orang tersebut? Maria jawab, Maria mengenalinya karena itu adalah teman-teman sekolahnya. Kemudian ada pemuda Belanda datang menghampiri Maria. Ya, itu adalah teman sekolah Maria. Maria dengan riang gembira bercakap-cakap dengan mereka. Akhirnya percakapan itu selesai. Maria diajak lagi masuk ke dalam gedung akuarium tersebut. Maria hampir ingin ikut, tapi Tuti mengingati lagi bahwa mereka memiliki janji dengan ayahnya. Pemuda itu bercakap-cakap dengan temannya juga. Dalam percakapan tersebut, Maria tidak sengaja mendengar bahwa pemuda itu bernama Yusuf. Akhirnya Yusuf, Maria, dan Tuti berjalan bersama menuju pasar untuk mengambil sepeda mereka. Dalam perjalanan, Maria melihat orang banyak yang melalui mereka. Dan Maria itu bertanya, kemana mereka itu? Yusuf menjawab, mereka itu keluar Batang. Lalu Tuti menimpali dengan bertanya, sebenarnya saya penasaran ada apa sih di luar Batang tersebut sampai-sampai orang ramai mengunjunginya. Yusuf menjelaskan bahwa di sana adalah makam Arab yang banyak digemari banyak orang, banyak dikunjungi orang. Kemudian Tuti menimpali, oh ternyata tahayul. Akhirnya mereka pulang. Yusuf menemani mereka. Pada ujung gang, Maria bilang mereka akan belok kanan. Kemudian Yusuf berkata, apakah Yusuf boleh menemani mereka untuk pulang? Maria menjawab, tidak apa-apa asal Yusuf tidak keberatan. Akhirnya Yusuf menemani mereka sepanjang jalan. Setelah perkenalan singkat dengan mereka berdua, Yusuf pun terus berpikir tentang mereka karena ada satu perempuan di antaranya membuat Yusuf tertarik, yaitu Maria. Pada keesokan harinya, Yusuf berangkat untuk menuju ke sekolahnya. Di jalan pun Yusuf bertemu dengan Maria. Akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat bareng. Pada saat itu, banyak hal yang dibicarakan oleh mereka berdua. Mereka saling bergurau, mereka bercerita, dan akhirnya Maria pun sampai di sekolahnya, dan Yusuf melanjutkan perjalanannya. Yusuf kini berada di tempat orang tuanya setelah ia menyelesaikan ujiannya. Kini Yusuf berada di tempat orang tuanya dan menikmati waktunya sendiri berjalan-jalan dengan pegawai ayahnya. Sesampainya kembali ia di tempat orang tuanya,
Ia pun menerima surat dari Maria. Hal itu pun membuat Yusuf yang sebelumnya kesepian menjadi lebih terisi tenaganya karena mendapatkan surat dari Maria. Pada saat itu Yusuf pun berpikir akan balik atau pulang ke tempat sebelumnya di Jakarta. Kemudian Yusuf pun meminta izin kepada ayah ibunya untuk pergi dalam 5 hari lagi. Namun ibunya bilang, kenapa tidak lebih lama di sini? Akhirnya Yusuf pun menuruti permintaan ibunya. 10 hari dia di Sumatera. Ini adalah kelima kalinya Yusuf berkunjung ke rumah Maria. Di sana ada Maria yang sedang menanam di halaman dan ada Tuti saudaranya yang sedang membaca koran. Yusuf masuk ke pekarangan rumahnya dan mereka pun bercengkrama. Kemudian ipar dari ayahnya Maria datang. Akhirnya mereka berlima bercengkrama bareng. Ada Maria, Tuti, Yusuf, ayahnya Maria, dan ipar ayahnya Maria. Dalam tengah-tengah percakapan, Tuti dan ayahnya serta pamannya itu berbeda pendapat. Akhirnya mereka saling mengajukan pendapat yang berbeda-beda. Tapi Tuti tidak ingin melawan lebih karena takut ayahnya marah kepadanya. Hari-hari Maria penuh kehangatan bersama Yusuf. Sementara Tuti lebih suka menghabiskan waktunya dalam membaca buku. Teringatlah Tuti bahwa temannya pernah mengirimkan surat cinta kepadanya, namanya Supomo. Lalu Maria tiba-tiba terkena demam malaria. Tuti merawatnya dengan penuh sabar. Kemudian kondisi Maria pun semakin memburuk. Akhirnya diputuskanlah untuk dibawa ke dokter. Lalu dokter mendiagnosanya Maria terkena TBC. Dokter menyarankannya agar Maria dirawat di rumah sakit TBC di Sindanglaya, Jawa Barat. Maria tampak semakin lebih buruk dari sebelumnya. Bahkan ia sangat lemas. Pada satu kesempatan, di mana Tuti dan Yusuf sedang berada di Sindanglaya, tepatnya di rumah Saleh dan Ratna, di situ mata Tuti mulai terbuka lebar dengan masyarakat pedesaan. Suami istri itu yang seharinya bercocok tanam mampu membuka mata orang-orang di desa sana mengenal arti pendidikan dan pentingnya pendidikan. Sehingga Tuti mulai berpikir nih, bahwa menyebarkan kebaikan masyarakat atau mengabdi kepada masyarakat itu gak cuma yang dia lakuin di kota doang, di masyarakat di pedesaan juga bisa. Dari situ Tuti mulai sadar. Setelah mendengar pesan Maria, akhirnya Yusuf dan Tuti pun menyetujui untuk menjalin kasih. Mereka berdua menikah karena pada saat itu memang cinta mereka sudah tumbuh. Sekian cerita dari Layar Terkembang karya Sutan Takdir Alisabana. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.